Shalom, jumpa lagi dengan saya hamba Tuhan Evelyn Tahoba. Hari ini tanggal 1 Agustus 2020. Saya baru digerakkan Roh Kudus untuk memposting video kesaksian saya, yaitu video kelima yang berjudul "Di manakah bait suci pertama orang Israel?" dan "Di manakah bait suci ketiga yang akan dibangun Tuhan? Di manakah rumah Yakub atau rumah doa bangsa-bangsa?" Saudara-saudaraku, kalau kita berbicara tentang bait suci, tidak bisa lepas dari Sion. Karena di balik rahasia Sion itu ada tersirat di dalamnya arti dari bait suci pertama maupun bait suci ketiga yang akan dibangun Tuhan sendiri pada tempat yang semula. Kemudian kalau kita berbicara tentang Sion, ini tidak bisa dilepaskan dari Wahyu 12 tentang rahasia seorang perempuan yang berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Sebelum kita membahas atau sebelum kita mengetahui di manakah bait suci pertama, kita lebih dulu membahas tentang apa yang dimaksud dengan Sion. Saudara-saudara, Sion ini sudah, ketika kita membaca Alkitab, yang kita tahu bahwa Sion ada hubungannya dengan Israel. Sion adalah kota Daud. Sion adalah berkaitan dengan pemerintahan Daud. Nah, di sini apakah yang dimaksud dengan Sion? Yang pertama adalah Sion adalah kota Daud, tempat awal rumah Tuhan. Sion adalah kota di mana tempat awal kerup-kerup yang mengangkat tabut Tuhan itu berada. Kita bisa lihat dalam 2 Tawarik 5 ayat 2. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Jadi Sion adalah tempat pertama di mana rumah Tuhan atau tabut perjanjian itu berada. Nanti setelah Salomo mendirikan rumah persembahan, nah disitulah tabut perjanjian itu dibawa dari kota Sion, kota Daud ke Yerusalem. Jadi Sion dan Yerusalem itu adalah berbeda tempat. Sion adalah satu kota yang Daud menamai sebagai kota Allah, dan itu adalah kota Daud, sedangkan Yerusalem itu berbatasan dengan Sion. Yerusalem bagian timur itu berbatasan dengan Sion. Yang kedua, Sion adalah rumah Tuhan pertama, satu tempat ibadah yang dipilih Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita baca dalam Ulangan 12 tentang satu tempat ibadah, pada saat orang Israel berjalan di padang gurun dan menuju ke Kanaan, itu ada satu ketetapan Tuhan buat orang Israel, di mana Tuhan sudah memilih satu tempat yang bagi Tuhan, orang Israel ketika tiba di Kanaan, mereka harus pergi ke tempat itu dan mereka harus mendirikan bait sucinya. Kita lihat di dalam sini, di dalam Ulangan 12, nanti saudara-saudara bisa baca, inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk miliknya, selama kamu hidup di muka bumi. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya. Di sana, tempat itulah harus kamu cari, dan kesanalah kamu harus pergi, kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarela, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu akan makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan
telah memilih satu tempat ibadah bagi orang Israel, yang mana di situ ada Tuhan di situ. Dan ketika orang beribadah di situ, artinya mereka beribadah di depan Tuhan sendiri, di depan Allah pencipta langit dan bumi. Dan tempat itu adalah Sion. Tempat kedua itu baru Yerusalem. Ketiga, Sion adalah tempat tahta Tuhan dan juga tempat kediaman Tuhan saat 1000 tahun damai. Saat Tuhan datang dan memerintah dalam 1000 tahun damai, Tuhan akan mendirikan kerajaan yang berpusat di Sion, dan Tuhan akan tinggal di Sion di atas gunungnya. Alkitab banyak berbicara tentang janji-janji Tuhan tentang pemulihan Israel, dan Sion adalah tempat tahta Tuhan. Kita baca di dalam Sakaria 2 ayat 10. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Tuhan datang dan diam di putri-putri Sion, daerahnya putri Sion. Artinya Tuhan datang dan berdiam di Sion. Karena Sion adalah tempat kediamannya, tempat baitnya, rumah Tuhan pertama yang Tuhan berada di situ. Dan kalau kita membaca Alkitab bahwa takhta Tuhan itu tidak berpindah-pindah, tidak berubah-berubah, dan takhta Tuhan itu kekal sampai kekal, ada tetap di Sion. Kita lihat dalam Mazmur 132 ayat 13 sampai 14. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Saudara-saudaraku, Tuhan sudah memilih Sion sebagai tempat di mana dia akan berdiam, tempat di mana ada bait sucinya, tempat di mana rumah Tuhan. Dan dia janji Tuhan bahwa dia akan berdiam selama-lamanya di Sion. Kita lihat lagi, Sion adalah pintu gerbang timur tempat takhta Tuhan. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa Sion adalah tempat takhta Tuhan dan tempat kediaman, dan janji Tuhan bahwa Tuhan sudah memilih Sion untuk berdiam selama-lamanya di situ. Maka ini ada hubungannya dengan pintu gerbang timur, tempat takhta Tuhan, atau pintu gerbang timur dari bait sucinya. Kita bisa lihat di dalam Yehezkel 43, sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan, dan ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat takhtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Saudara-saudaraku, tempat takhta Tuhan yang disebut Sion itu berada di pintu gerbang timur bait suci. Jadi takhta Tuhan itu di pintu gerbang timur bait suci. Jadi bait suci itu ada di Sion, dan itu ada janji Tuhan bahwa itulah tempat takhta Tuhan yang Tuhan akan tinggal selama-lamanya. Ada kaitannya dengan janji Tuhan di Sion. Jadi Sion itu sama dengan bait suci yang ditulis oleh Yehezkel dalam Yehezkel 43. Dan kalau kita mau lihat di sini, bait suci yang didirikan oleh Tuhan pada tempat yang semula di Sion itu adalah Tuhan sudah menentukan ketentuan mengenai bait suci. Seluruh daerah di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh inilah ketentuan mengenai bait suci. Jadi saudara-saudaraku, puncak gunung itu adalah ruang maha kudus, ruang tahtanya Tuhan. Itulah yang disebut dengan Gunung Sion atau Gunung Tuhan.
Artinya pembangunan bait suci ketiga bukan pembangunan yang dibangun secara fisik atau yang bisa dilihat, tapi pembangunan bait suci ketiga itu ditandai dengan adanya gunung, adanya air atau sungai yang keluar dari takhta, adanya hutan dan sebagainya. Jadi Tuhan, karena berkaitan dengan bumi adalah pijakan kaki Tuhan, rumah apa yang bisa menampung Tuhan? Jadi bait suci ketiga adalah bait suci yang dibangun oleh Tuhan sendiri dan bukanlah sesuatu yang dibangun secara fisik yang bisa dilihat. Karena Tuhan akan kembali ke dalam baitnya. Karena kalau kita melihat di dalam Yehezkel menulis bagaimana Tuhan telah meninggalkan bait sucinya, tetapi ia akan kembali lagi. Dan di situ di Yehezkel bahwa dia meninggalkan bait suci, tapi dia tidak pergi. Dia cuma berada di depan pintu gerbang timur. Sebab apa? Sebab firman-Nya berkata bahwa tahtanya tidak berubah dari dahulu sampai selama-lamanya, tetap kekal ada di Sion dan ada di atas gunungnya yang kudus. Kita lihat yang kelima, Sion adalah rumah Allah Yakub, rumah doa bangsa-bangsa di masa pemulihan Israel. Tadi ada kaitannya dengan bait suci, di mana seluruh puncak gunung itu adalah maha kudus. Disitulah gunung Tuhan atau gunung Sion. Jadi ini gunung Tuhan itu cuma satu, berkaitan dengan yang ditulis dalam Yesaya 2 ayat 2-5, berkaitan dengan rumah Allah Yakub. Karena rumah Allah Yakub, disitulah ada gunung Tuhan. Berarti ini semuanya ada di Sion dan semuanya ada di pintu gerbang timur. Karena disitulah tempat kediaman Tuhan, dan Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan berdiam di Sion untuk selama-lamanya. Dengan demikian bahwa bait suci ketiga akan dibangun di tempat semula dan bukan dibangun dengan bangunan yang secara fisik yang bisa dilihat, tetapi Tuhan sendiri meletakkan batu pertama. Tuhan sendiri membangun rumah Tuhannya, dan Dia akan memilih imam-imam Tuhannya sendiri. Semuanya dalam rencana Tuhan, dan Tuhan yang lakukan, bukan manusia yang merancangkan. Berkaitan dengan Sion adalah tempat kediaman Tuhan yang mula-mula yang tidak berubah. Rumah Tuhan yang mula-mula. Di manakah Sion? Apakah Sion itu sama dengan Yerusalem di Israel? Karena selama ini banyak orang Kristen memandang bahwa Sion itu sama dengan Yerusalem. Padahal Alkitab menulis dengan jelas bahwa kota Sion itu berbeda dengan Yerusalem. Tapi kota Sion hanya bersebelahan dengan Yerusalem. Kita lihat apakah Sion itu berada di Israel? Alkitab menulis dalam Yeremia 50 ayat 4-5, ternyata Sion itu berbeda, atau Sion itu berada jauh dari Yerusalem yang sekarang ini, atau berada jauh dari Israel. Kita lihat dalam Yeremia 50 ayat 4-5. Pada waktu itu dan pada masa itu ini berbicara tentang pada masa pemulihan Israel, pemulihan kerajaan Israel, pada masa Tuhan datang dan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang Israel akan datang bersama-sama dengan orang Yehuda. Mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan Allah mereka. Mereka menanyakan jalan ke Sion, di sanalah mereka terarah. Marilah kita menggabungkan diri pada Tuhan, bergabung dalam satu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan. Saudara-saudaraku, kalau bait suci Tuhan, rumah Tuhan yang pertama itu ada di Yerusalem yang sekarang di negara Israel, tidak mungkin
Di dalam Yeremia menulis bahwa orang Israel dan orang Yehuda atau orang Yahudi akan datang, mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari di manakah Sion. Kalau Sion ada di Israel, ngapain mereka harus mencari Sion? Karena Sion tidak berada di Israel, Sion tidak berada di Yerusalem, sehingga mereka harus jalan, mereka harus mencari Tuhan dengan menangis. Karena berkaitan dengan perjanjian kekal, perjanjian Tuhan tentang tanah perjanjian yang diberikan kepada orang Israel. Mengapa sampai hari ini Sion belum ditemukan? Sion adalah sebuah kota yang sangat besar, yang lebih besar juga dari Yerusalem, yang dibangun Raja Daud, dan Raja Daud membangun setiap kota dengan tembok-temboknya. Tapi sampai hari ini kita belum tahu di mana Sion, karena ini berkaitan dengan kitab yang termatre, berkaitan dengan rahasia keputusan Allah yang akan dibuka di akhir zaman, sehingga segala sesuatu masih rahasia. Tapi puji Tuhan, hari ini Tuhan membukanya dari kami di bagian timur, dari kami di bagian Indonesia, yaitu ujung bumi. Kita lihat Sion itu ada di mana. Alkitab menjelaskan dengan jelas bahwa Sion ada di ujung bumi. Sion ada di timur. Kita lihat di dalam Yesaya 62 ayat 10 sampai 12. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Mengapa harus berjalan di pintu-pintu gerbang? Itu adalah pintu-pintu gerbang bait suci. Karena Tuhan harus kembali ke dalam bait sucinya. Sehingga orang-orang jauh yang dipanggil Tuhan harus berjalan di gerbang-gerbang. Putri-putri Sion harus berjalan di gerbang-gerbang untuk membuka jalan bagi Tuhan kembali ke dalam bait sucinya. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakan kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di depannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang ditinggalkan. Saudara-saudara, ini ada kota yang tidak ditinggalkan. Ada hubungannya dengan bait suci Tuhan, berkaitan dengan rumah Allah Yakub. Kota itu tidak akan ditinggalkan, orang-orang akan datang untuk bersiarah. Karena itu adalah target Tuhan, itu adalah visi Tuhan di akhir zaman, di zaman 1000 tahun damai. Dan kalau kita lihat ayat ini, katakanlah kepada putri Sion tinggal di ujung bumi, sehingga Sion itu berada di ujung bumi. Kita lihat dalam Mazmur 61 ayat 12. Mazmur Daud, ini Mazmur yang dinyanyikan oleh Daud. Daud berkata, dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Saudara-saudaraku, Daud berdiri di ujung bumi. Artinya kerajaan Sion, kota Daud itu ada di ujung bumi, sehingga dia bisa berseru kepada Tuhan. Jadi Sion itu ada di ujung bumi. Sudah banyak pewahyuan Tuhan untuk orang Kristen, khusus orang Indonesia. Mereka sudah tahu di mana itu ujung bumi. Dan semua pewahyuan Tuhan itu tidak pernah salah, dan Tuhan akan menggenapi, dan Tuhan akan membuktikan bahwa suaranya tidak pernah salah kepada hamba-hambanya. Sebab itu permuliakan Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil. Tapi aku berkata, kurus merana aku, celaka aku, sebab para penggarong-penggarong ya terus menerus mereka melakukan penggarongannya. Bumi remuk, redam, bumi hancur luluh, bumi goncang-gancing, bulan purnama akan tersipu-sipu,
matahari terik akan mendapat malu, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan Yerusalem, dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Saudara-saudaraku, di sini terlihat jelas bahwa di ujung bumi ada penghormatan kepada Tuhan. Karena apa? Karena di ujung bumi ada Gunung Sion, di ujung bumi ada kediaman Tuhan yang dibangun oleh Raja Daud, atau ada bait suci mula-mula yang semulanya ada kerub-kerub yang dipindahkan, pengangkat tabut Tuhan yang dipindahkan ke Yerusalem. Jadi dengan demikian ini berbicara tentang pada saat hari Tuhan, Sion di ujung bumi di timur akan memberi penghormatan pada saat Tuhan datang. Lihat di dalam Yesaya 42 ayat 10 ayat 12 sampai 13. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, pujilah Dia dari ujung negeri, ujung bumi. Kenapa harus ada pujian dari ujung bumi? Padahal itu hari Tuhan. Padahal itu adalah hari penghukuman. Sebab di ujung bumi Tuhan lebih dulu menebus Sion, sehingga segala rahasia tentang kedatangan Tuhan akan dibuka dari Sion. Sebab ada janji Tuhan bahwa Sion adalah bangsa yang kudus. Orang-orang tebusan Tuhan adalah orang-orang yang tinggal di Sion. Sehingga target Tuhan bahwa orang-orang tebusan Tuhan yang tinggal di Sion atau di ujung bumi, merekalah yang memberikan penghormatan ketika Tuhan berdiri dari timur ke barat. Baiklah mereka memberikan penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Ada hubungannya dengan kediaman Tuhan atau bait suci Tuhan ada di timur. Itu sebabnya Tuhan berkata bahwa seperti kilat yang memancar dari timur ke barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia. Mengapa dari timur ke barat? Sebab Tuhan melangkah dari tempat kediamannya di timur, sehingga Dia bisa berkata bahwa seperti kilat dari timur ke barat. Dan di timur adalah timur ujung bumi, sehingga ada pujian penghormatan bagi nama Tuhan. Karena Tuhan akan ke barat untuk menghukum Raja Babel. Tuhan akan ke barat berkaitan dengan tembok Yerusalem, berkaitan dengan perang Yerusalem seperti yang saya sudah jelaskan, berkaitan dengan bom yang akan jatuh di sungai Efrat untuk menggenapi sangkakala ke-6 atau cawan. Jadi Tuhan berdiri dan berjalan dari timur ke barat dalam satu hari itu saja. Kita lihat, maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam. Di sebelah barat orang takut. Sebab apa? Sebab di sebelah barat adalah hukuman Tuhan jatuh pada sebelah barat. Sedangkan pada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Jadi di tempat matahari terbit akan melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu bersumber dari dalam bait sucinya. Kemuliaan Tuhan itu bersumber dari takhta kemuliaannya, bersumber dari bintang timur yang gilang gemilang itu, sehingga orang bagian timur akan melihat kemuliaan Allah, sedangkan bagian barat akan ketakutan, sebab Tuhan datang dari timur. Sebab Ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit dan didorong oleh nafas Tuhan, dan Ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebelum hari Tuhan, sebelum Tuhan datang seperti kilat yang memancar dari timur ke barat, Tuhan harus lebih dulu datang di Sion sebagai penebus untuk membebaskan Sion dan memberikan pertobatan bagi Yakub. Dan Tuhan harus kembali ke dalam bait sucinya di Sion, seperti yang tertulis dalam Yehezkel bahwa bait sucinya telah dihancurkan dan kemuliaannya sudah pergi meninggalkan bait suci. Tetapi pada akhir zaman Tuhan harus kembali ke dalam bait suci yang berada di Sion untuk menebus Sion, untuk menebus Israel.
supaya Israel bisa bertobat dan janji Tuhan, janji pemulihan Israel itu digenapi. Jadi Sion ada di timur, itu sebabnya Tuhan berdiri dari timur untuk berjalan ke barat untuk memberikan penghukuman bagi bangsa-bangsa di lembah Harmagedon, lembah Yosafat, dan juga di sungai Efrat tentang jatuhnya Babel dalam 1 jam saja. Itu semua akan terjadi di barat, tetapi sesungguhnya di timur, di tempat kediamannya di Sion akan melihat kemuliaan Allah. Kita lihat Tuhan datang dari Sion sebagai penebus dan disambut oleh putri-putri Sion, para orang tebusan Tuhan. Saudara-saudaraku, Alkitab menulis dengan jelas bahwa ketika Tuhan datang, Tuhan tidak memerintahkan putri-putri dari bangsa-bangsa lain, tapi Tuhan memerintahkan putri-putri dari putri Sion, dari bangsa tebusan Tuhan, bangsa yang kudus itu. Mengapa mereka disebut bangsa yang kudus? Karena Tuhan berada di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu Sion akan menjadi kudus, Yerusalem akan menjadi kudus. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Saudara-saudaraku, ketika Tuhan Yesus datang, Dia hanya meminta putri Sion untuk menjemput Dia. Dia tidak meminta yang lain, putri Lewi atau putri Yehuda atau putri dari suku-suku lain, putri Efraim dan sebagainya. Tapi Dia menyebut dengan jelas putri Sion. Artinya putri-putri Sion yang ada di timur, di ujung bumi, yang akan menyambut kedatangan Tuhan. Mereka lah yang berdiri di gerbang-gerbang bait suci, sebab bait suci itu berada di timur, di Sion. Itu sebabnya ketika Tuhan datang, Tuhan berkata dan Tuhan memanggil jelas putri Sion yang menyambutnya. Sebab Tuhan akan kembali dan berdiam selama-lamanya di Sion. Dan bait suci ketiga akan dibangun di Sion, sebagaimana itu adalah bait suci pertama orang Israel. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa hanya satu tempat ibadah orang Israel. Kita lihat sebelum hari Tuhan atau hari penipuan sangkakala, Tuhan harus menebus dan membebaskan Sion lebih dulu. Sion dilambangkan sebagai perempuan yang mengandung dalam Wahyu 12. Saudara-saudaraku, ada hubungannya. Sion jadi perempuan yang mengandung dalam Wahyu 12 dan melahirkan anak laki-laki. Di dalam kitab Wahyu ini, ketika kita membaca kitab Wahyu, banyak sekali pengertian yang secara roh. Kita tidak bisa mengartikannya secara jasmani, tetapi pengertiannya secara roh. Jadi Sion dilambangkan sebagai perempuan yang mengandung dalam Wahyu 12. Ini ada hubungannya dengan nubuatan di dalam Yesaya 66 ayat 7-8. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Ini ada hubungannya dengan Wahyu 12. Ini perempuan, ini siapa yang melahirkan? Itu kita bisa baca dalam Yesaya 66 ayat 7-8. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengarkan hal seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam 1 hari? Suatu negeri diperanakan dalam 1 hari. Berbicara berarti anak Sion, laki-laki yang dalam Wahyu 12 adalah satu negeri, suatu bangsa, adalah suatu bangsa yang dilahirkan dalam 1 kali. Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Dan kita lihat artinya ayat ini berarti perempuan yang mengandung dalam Wahyu 12 adalah Sion. Sion yang adalah tempat kediaman Tuhan.
di bumi, dialah yang melahirkan anak-anaknya. Dalam Mika 5 ayat 3, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, berkaitan dengan Wahyu 12. Lalu selebihnya berkaitan dengan Sion ditebus, berkaitan dengan Sion dibebaskan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku, sampai ke ujung bumi Tuhan ada di ujung bumi dan di timur. Kita lihat bahwa di sini Mika menulis bahwa Israel dipulihkan, Sion ditebus, Israel bertobat. Itu ada hubungannya dengan Wahyu 12. Ketika perempuan itu melahirkan, itu berbicara tentang ketika Sion ditebus, ketika Sion dibebaskan. Itu disitulah Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan datang dan menjadi gembala atas orang Israel. Artinya pemulihan Israel itu terjadi ketika perempuan itu melahirkan, ketika Tuhan menggenapi Wahyu 12. Kita lihat siapakah anak laki-laki dari Sion atau perempuan yang melahirkan. Yang pertama adalah putri-putri Sion, orang tebusan Tuhan. 144.000 hamba-hamba Tuhan di dalamnya, termasuk para imam-imam Tuhan. Mereka ini yang bekerja dalam bait sucinya di rumah Allah Yakub. Mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan sebagaimana tertulis dalam Wahyu 7. Ketika 4 malaikat ingin merusakkan bumi, dan malaikat dari matahari terbit, malaikat dari timur berkata bahwa janganlah merusakkan bumi dan laut dan segala isinya, materaikan dulu hamba-hamba kami di dahi mereka. Jadi itu adalah anak dari laki-laki itu. Anak laki-laki itu, arti anak laki-laki. Mereka inilah yang dipersiapkan Tuhan untuk memerintah bersama-sama Tuhan dalam 1000 tahun damai. Kemudian yang kedua adalah suatu bangsa kepunyaan Tuhan. Jadi di dalam Sion itu ada Sion itu besar. Di dalamnya ada bangsa-bangsa. Ada satu bangsa yang kudus yang nanti akan menjaga bait suci Tuhan. Itu juga adalah bangsa yang akan ditebus Tuhan. Kemudian anak laki-laki itu juga melambangkan suatu negeri yang akan diberkati dengan berkat Kanaan, Eden. Karena berkaitan dengan tadi dalam Yesaya 66 ayat 7-8, masakan suatu negeri dilahirkan dalam satu hari, satu bangsa dilahirkan dalam satu hari. Kemudian arti dari anak laki-laki itu adalah suatu negeri yang akan menjadi tempat takhta Tuhan, bait suci Tuhan yang akan menjadi Yerusalem. Jadi di sini di dalam Yeremia ayat 3 pasal 3 ayat 17-18, pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta Tuhan dan segala bangsa akan berkumpul di sana demi nama Tuhan ke Yerusalem. Artinya bahwa pada waktu itu Yerusalem atau pada waktu itu jadi tempat takhta Tuhan itu adalah Sion. Artinya bahwa tempat takhta Tuhan itu akan disebut Yerusalem. Jadi Yerusalem yang di sini adalah Yerusalem yang nanti akan dikuduskan Tuhan di tempat yang baru yang dibangun, di tempat yang bait suci pertama dibangun. Ini berkaitan dengan penggenapan dalam Yesaya 4 atau Yesaya 5 kalau tidak salah, tentang Yerusalem dilindungi dan dikuduskan. Jadi tempat takhta Tuhan di timur, di Sion, di ujung bumi, itulah yang akan disebut sebagai Yerusalem.
di mana semua bangsa akan datang. Siapakah bangsa Sion? Orang tebusan Tuhan, bangsa penjaga kebun anggur barunya Tuhan. Saudara-saudaraku, pasti kita penasaran siapa bangsa Sion yang berada di sebelah timur dan berada di ujung bumi. Tapi saya percaya bahwa ada banyak hamba Tuhan, ada banyak umat Tuhan yang Tuhan sudah memberikan rahasia ini, membuka rahasia ini di hati mereka lewat karunia-karunia Roh Kudus. Dan ada banyak orang Indonesia yang sudah tahu di mana ujung bumi dan di mana bagian timur, di mana bangsa yang ada pintu gerbang timur. Dan saya tidak perlu berbicara di sini, tetapi nanti Roh Kudus sendiri yang akan menjelaskan, memberikan pengertian, dan tugas saya hanya menyampaikan berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan saja. Saya percaya bahwa ini waktunya rahasia-rahasia kebenaran dibukakan, dan setiap anak-anak Tuhan yang menyembah dalam roh dan kebenaran, pasti Tuhan akan membukanya. Apalagi kalau ia masuk dalam 144.000 orang-orang tebusannya, pasti dia akan tahu ketika saya berkata atau saya menjelaskan tentang Sion. Kita lihat dalam Yesaya 59 ayat 20, dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi bangsa yang ditebus Tuhan itu adalah Sion. Karena Tuhan datang untuk menebus Sion, supaya Israel bertobat, supaya Israel diberkati. Kita lihat juga dalam Roma 11 ayat 26, di mana dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, sebab seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Tuhan Yesus akan datang lebih dulu di Sion, sebab sebelum 7 sangkak Allah dibunyikan, Tuhan harus menggenapi firman-Nya dan janjinya kepada Israel, kepada Daud khususnya, bahwa dia akan menegakkan kerajaan Israel, akan menegakkan takhta Daud, dan anak-anak Daud akan berdiri dan memerintah bersama-sama dia dalam 1000 tahun damai. Itu harus digenapi lebih dulu. Oleh sebab itu Tuhan harus datang lebih dulu sebagai penebus di Sion. Sion harus dibebaskan lebih dulu, baru bisa terjadi malapetaka atau 7 cawan murka Allah diturunkan. Kita lihat dalam Mazmur 50 ayat 2, dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah datang dari timur, dari tempat kediamannya dari Sion. Ia bersinar karena kemuliaan Allah ada di timur, kemuliaan Allah ada di Sion. Sebab Sion adalah tempat bait suci di mana sumber dari kemuliaan Allah itu berada, dan kemuliaan Allah itu berada di atas kerup-kerup, dan kerup-kerup itu semula ada di kota Daud yang dipindahkan, kota Sion yang dipindahkan kepada Yerusalem, tetapi telah dihancurkan dan kemuliaan itu telah kembali. Dan di akhir zaman dia akan, karena kesalahan orang Israel sendiri, mereka jatuh dalam dosa, tetapi di akhir zaman dia akan kembali untuk memulihkan orang Israel, dan dia akan kembali ke dalam bait sucinya yang ada di Sion. Dalam Yoel 3 ayat 16, Tuhan mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang, tapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Saudara-saudaraku, di mana Tuhan mengaum, kalau dia mengaum berarti keluar dari mulutnya, artinya tubuh Tuhan ada di Sion, sehingga dia bisa mengaum dari Sion. Mulut Tuhan ada di Sion, karena Sion adalah tempat kediamannya. Dan dia memperdengarkan suaranya di Yerusalem. Pada saat Tuhan datang, Tuhan akan mengaum dari Sion. Dia akan berjalan dari Sion di sebelah timur, dan dia akan ke barat untuk menghukum Raja Babel dan untuk menghukum bangsa-bangsa fasik yang juga mengambil tanah Israel. Tanda dari Tuhan bahwa bahwa bangsa itu adalah bangsa Sion. Tuhan memberikan tanda supaya semua manusia, semua umatnya bisa tahu bahwa benar ini adalah bangsa Sion.
tempat bait suci ketiga akan dibangun atau Tuhan memerintah dari Sion. Ada tandanya ketika Tuhan membebaskan Sion, ketika Tuhan menebus Sion dan membebaskan Sion, yang terjadi adalah kematian anak sulung. Ini adalah tanda di bangsa itu, di tempat di mana bait suci berada, itu akan terjadi kematian anak-anak sulung. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah ada perjanjian bahwa segala sesuatu yang adalah sulung adalah milik Tuhan. Jadi ketika Tuhan datang untuk menebus Sion, maka anak sulung dari orang Israel akan dibawa. Kecuali anak sulung orang Lewi atau anak-anak yang masuk dalam 144.000 atau yang masuk sebagai hamba-hamba Tuhan yang tinggal di kota Sion atau tinggal melayani dalam bait sucinya. Kemudian yang akan terjadi lagi adalah sayap kesembuhan. Ketika Sion dibebaskan, di situ yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, yang tertawan kuasa gelap dibebaskan. Akan ada banyak pemulihan, pertobatan besar-besaran terjadi, keluarga-keluarga dipulihkan, dan yang paling terpenting adalah pertobatan terjadi di Sion karena Pentakosta ketiga terjadi dari Sion, di mana Tuhan berjanji Tuhan akan memberikan rohnya kepada umatnya di Sion, karena berkaitan dengan perjanjian damai yang di Sion, bahwa Tuhan akan memberikan rohnya kepada umatnya yang ada di Sion, tetapi juga kepada seluruh umatnya di muka bumi, tetapi lebih dulu adalah dari Sion, sebab Tuhan datang lebih dulu sebagai penebus di Sion. Yang ketiga, tanda bahwa suatu bangsa itu adalah bangsa Sion. Saya sudah menjelaskan di video-video sebelum saya tentang rahasia 7 sangkap Allah, di mana akan ada 2 bom, ada 4 celaka pertama yang terjadi gempa bumi dan kemudian terjadi tsunami. Ini berkaitan dengan Wahyu 12 ketika naga itu dilemparkan dari surga dan kemudian dia akan jatuh ke bumi dan dia akan mencari perempuan itu, dan dia melemparkan atau menyemburkan sebuah sungai ke arah perempuan itu, tapi bumi datang menolong. Dan ini berkaitan sekali dengan bintang akan jatuh atau meteor akan jatuh di Pasifik. Itu perkataan Tuhan tahun 2005 melalui pewahyuan. Dan bintang akan jatuh dan terjadi gelombang tsunami yang besar. Ini berkaitan dengan 4 sangkap Allah pertama yang dibunyikan, dan itu jatuh pas di depan bangsa Sion, di depan kediaman Tuhan, karena naga itu dilemparkan dari surga dan surga itu berada di atas kediaman Tuhan, berada di atas Sion. Surga itu karena tahta Tuhan ada di atas Sion, dan dia pasti jatuh di depan bangsa Sion itu. Dan yang terjadi adalah Tuhan membelokkan gelombang tsunami itu, dan gelombang tsunami akan ada 2 pada saat 4 sangkakala pertama berbunyi, dan pada saat sangkakala terakhir, yaitu 7 sangkakala, di mana aku datang seperti kilat yang memancar dari timur ke barat, dan ada 1 bom yang ditembakkan ke Amerika dan akan meledak, dan akan terjadi hujan meteor dan terjadi turun ke bawah dan terjadi gempa bumi yang tidak pernah terjadi sepanjang ada bumi ini. Dan itu gelombang itu secara logika harusnya bangsa itu akan tenggelam karena ia berada di depannya. Tetapi Tuhan menunjukkan tanda mengapa sampai bangsa itu tidak terkena tsunami. Padahal tsunami yang cukup besar, Tuhan berkata setinggi bangunan 30 lantai akan lari di Pasifik, tetapi bangsa ini tidak kena sebab sudah ada kerajaan Allah, tembok Yerusalem di atasnya, tembok Sion, dan patok-patok itu tidak berpindah-pindah tempat, sudah ada. Ini berkaitan dengan Wahyu 12 di mana naga itu menyemburkan sungai, itu berkaitan dengan tsunami, berkaitan dengan 4 sangkakala pertama dibunyikan, dan kemudian bangsa ini satu-satunya bangsa yang tidak terjadi tsunami akan membelok dari tempatnya. Itulah bangsa Sion.
Kemudian pada malam hari Tuhan, mereka ini yang memberi penghormatan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, ketiga hari Tuhan itu hari-hari yang gelap, hari yang penuh dengan duka, tetapi orang akan ketakutan, orang akan gelisah, orang akan melihat bagaimana dua bom ini akan ditembakkan dan mereka sudah sangat ketakutan, gemetar. Tetapi ada satu bangsa yang berdiri bukan ketakutan, tapi justru dia menyambut Tuhannya, justru dia berdiri memberikan penghormatan. Saudara-saudaraku, ketika presiden keluar dari istana, maka ada prajurit-prajuritnya yang berdiri untuk memberikan penghormatan. Demikian juga ketika Tuhan keluar dari tempat kediamannya di Sion, maka putri-putri Sion akan berdiri untuk memberikan penghormatan. Bangsa yang ditebus Tuhan atau bangsa Sion inilah yang nanti akan memberikan penghormatan. Ketika bangsa-bangsa di bagian barat akan ketakutan, tetapi satu bangsa ini yang mereka justru bersuka cita karena rajanya datang. Mereka justru menyambut Tuhan mereka lebih dulu, sebab ketika Tuhan datang, Tuhan hanya memanggil putri-putri Sion, sebab Tuhan datang melalui gerbang Sion dan berdiri dari Sion. Kemudian berkaitan dengan keputusan rahasia Tuhan akan dibuka lebih dulu dari Sion. Saudara-saudaraku, rahasia tentang akhir zaman, rahasia tentang hari Tuhan, rahasia tentang 4 sangkakala pertama, 7 sangkakala pertama akan banyak dibukakan dari bangsa itu, akan banyak dibukakan dari bangsa Sion. Dan termasuk dengan kitab yang terbuka itu akan dibawa dari timur ke barat. Kitab yang termatra yang dilihat oleh Daniel maupun yang ada dalam kitab Wahyu yang hanya dibuka oleh anak domba Allah itu. Dan keputusan-keputusan rahasia itu akan dibawa dari Sion, dari putri-putri Sion yang ada di ujung bumi. Sebagaimana kita baca dalam Yesaya bahwa Tuhan memanggil hamba-hambanya dari ujung bumi. Kenapa hamba-hambanya dari ujung bumi? Sebab hamba-hambanya itu bekerja di tempat kediaman Tuhan di Sion, di timur. Itu sebabnya keputusan rahasia Tuhan akan dibuka dari timur, sehingga mereka ini yang lebih dulu memberikan penghormatan kepada raja mereka untuk berdiri dan menyambut kedatangannya di gerbang Sion. Sion adalah tempat baitnya. Jadi Sion sampai hari ini masih masuk dalam keputusan rahasia Tuhan yang terdapat dalam kitab yang termatrai. Jadi kalau hari ini kita berkata bahwa bait suci Tuhan itu ada di Israel atau akan dibangun di sini dan di situ, saudara-saudaraku, semua itu masih rahasia dan tidak ada sesuatu pun satu orang pun tahu, masih rahasia Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan membukanya lewat hamba-hambanya yang tinggal di ujung bumi, yang tinggal di Sion. Kita lihat di dalam Yesaya, Tuhan membuka semua rahasia keputusan Tuhan di akhir zaman ini, dimulai dari hamba-hambanya di ujung bumi di kota Sion. Kita lihat di Yesaya 41 ayat 26 sampai 27. Siapakah yang memberitahukannya dari mulanya sehingga kami mengetahuinya, dan dari dahulu sehingga kami mengatakan benarlah Dia. Sungguh tidak ada orang yang memberitahukannya, tidak ada orang yang mengabarkannya, tidak ada orang yang mendengar sepatah kata pun daripadamu. Sebagai yang pertama aku memberitahukan kepada Sion. Alkitab mencatat sebagai yang pertama Tuhan memberitahukan kepada Sion. Rahasia-rahasia keputusan Tuhan itu diberitahukan kepada Sion, kepada hamba-hambanya yang bekerja di dalam baitnya, di dalam rumah Allah Yakub. Dan aku memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Mereka ini adalah putri-putri Sion yang akan membawa kabar baik. Kita lihat kitab terbuka dan rahasia keputusan Tuhan terbuka di malam hari Tuhan. Pada sangkakala ke-7, pada malam hari Tuhan akan genap semua keputusan rahasia Tuhan, dan akan terbuka di mana bait suci ketiga yang harus dibangun, di mana kediaman Tuhan yang tempat semula yang sudah Tuhan berjanji dari zaman purbakala bahwa disitulah rumah Tuhan, disitulah bait Tuhan, dan orang Israel punya satu bait.
itu akan terbuka pada sangkak Allah ketujuh pada hari Tuhan. Kita lihat dalam Wahyu, tetapi pada waktu bunyi sangkak Allah dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya para nabi. Saudara-saudaraku, kita para nabi banyak bernubuat tentang akhir zaman. Mereka bernubuat tentang Sion, tentang Yerusalem, tentang pemulihan, tentang putri-putri Sion yang baru, tentang putri-putri Sion yang nanti ketika akan meratap, ketiga tembok-temboknya dihancurkan. Saudara-saudaraku, ini semua akan terbuka rahasianya tentang di mana rumah doa bangsa-bangsa, di mana rumah Allah Yakub, di mana bait suci Tuhan, di mana Yerusalem baru, di mana kediaman Tuhan. Semua akan terbuka genap di sangkak Allah ketujuh. Tetapi Tuhan lebih dulu membukanya dari Sion, sebab Tuhan datang lebih dulu sebagai penebus di Sion. Bait suci Tuhan akan dibangun di tempat pertama di Sion. Saudara-saudaraku, saya sudah jelaskan bahwa Sion sangat berbeda dengan Yerusalem yang sekarang. Sion ada di timur, sedangkan Yerusalem yang sekarang ada di barat, di Babel. Dan pada saat Tuhan akan menghancurkan Raja Babel, Yerusalem juga akan hancur. Seperti nubuatan Tuhan bahwa tidak ada satupun batu yang akan berdiri di situ. Mengapa? Sebab Tuhan telah memindahkan kerajaan Allah itu ke Sion. Tuhan telah membawa kembali tabut Tuhan, atau grup-grup yang mengangkat tabut Tuhan itu sudah kembali lagi ke Sion, dari Yerusalem kembali ke tempat semula. Dalam Matius 21 ayat 43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Saudara-saudara, ini berkaitan dengan bait suci Tuhan, kebun anggur barunya Tuhan yang akan dipindahkan. Jadi Tuhan sudah jelaskan, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa kerajaan Allah akan diambil dari bangsa Yahudi atau dari negara Israel dan akan dipindahkan kemana? Dipindahkan ke Sion, ke tempat semula. Kita lihat di dalam Daniel 2 ayat 44. Tapi pada zaman raja-raja Allah semesta alam akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku, kalau semula di Israel, di dalam Matius bahwa kerajaan itu akan beralih ke satu bangsa, ke Sion, tapi ketika di dalam Daniel, ketika Tuhan telah kembali ke Sion dan Tuhan akan membangun kerajaan damai-Nya yang berpusat di Sion, tidak akan beralih dari bangsa Sion, karena kediaman Tuhan sudah selama-lamanya dan Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan tinggal selama-lamanya di Sion. Dan itu berkaitan dengan Daniel 2 ayat 44. Tuhan akan membangun kerajaan Israel, pemulihan kerajaan Israel yang baru, kerajaan anak-anak Tuhan, kerajaan anak-anak pengikut Yesus Kristus yang baru, dan itu semua akan ada di Sion. Saya tidak bisa katakan bahwa Sion ada di mana, saya tidak bisa menyebut nama bangsa itu walaupun saya tahu, tetapi biarlah Roh Kudus yang memberitahukan kepada saudara-saudara di mana Sion. Tetapi Tuhan pun akan membuktikan firman-Nya bahwa Sion adalah bangsa yang akan terhindar dari 7 cawan murka Allah khusus untuk tsunami. Sion adalah bangsa yang akan membawa kabar gembira kepada Yerusalem, kepada Israel. Sion adalah bangsa di mana imam-imam Tuhan akan banyak dipilih di situ. Hamba-hamba Tuhan akan banyak dari negeri matahari terbit, sebab kediaman Tuhan ada di tempat itu. Pesan Tuhan hari ini di tanggal 31 Juli 2020, atau di pagi ini, di pagi ini, tapi ini adalah pesan tanggal 31 Juli jam 24.00 waktu Indonesia Barat.
Tuhan berkata bahwa ini adalah malam berjaga-jaga di Sion selama 10 hari. Saudara-saudaraku, malam berjaga-jaga ini adalah perintah Tuhan turun-temurun untuk orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Demikian juga Tuhan mempunyai waktu malam berjaga-jaga untuk Sion selama 10 hari. Tuhan berkata bahwa kami harus berjaga-jaga, jadi dari tanggal 31 atau tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus adalah malam berjaga-jaga di Sion. Itu saja saudara-saudaraku, terima kasih karena telah mendengarkan video ini. Semoga video ini memberikan kesaksian, memberikan berkat bagi saudara-saudara untuk menyiapkan diri lagi supaya kita menjadi orang-orang yang seperti 5 gadis yang bijaksana. Kami bisa berdiri untuk menyambut Tuhan datang dari timur, dan kita bisa siap untuk berdiri, tahan berdiri ketika melihat Anak Manusia itu datang. Dan teristimewa adalah kami masuk di dalam orang-orang tebusan Tuhan yang akan dipilih Tuhan dari timur ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.